Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Kita kembali bertemu kembali di dalam kelas dewasa di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Blokupan. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-8, yaitu berjudul Menghidupi Gaya Hidup Mengampuni. Namun sebelumnya, marilah kita akan berdoa, mohon pimpinan pada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, pada saat ini kami datang padamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk dapat kembali belajar kebenaran firman-Mu melalui kelas dewasa di dalam sekolah minggu. Dan saat ini kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mengerti kehendak Tuhan melalui pelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pelajaran ke-8 diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-11. Saya akan membacakan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya sudahlah harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, pembacaan dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 11 mendasari di dalam pelajaran tentang menghidupi gaya hidup mengampuni. Gaya hidup atau lifestyle adalah gambaran tingkah laku, pola, dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Ini pengertiannya lebih sederhana. Jadi gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Sebagai contohnya misalnya gaya hidup sehat. Sekarang ini masyarakat ada beberapa orang yang menerapkan pola gaya hidup sehat, ya, di mana kebiasaan seseorang untuk selalu hidup sehat, mulai dari mengkonsumsi makanan misalnya. Mereka harus mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian makanan berupa sayuran dan buah-buahan segar, dan juga lebih mengutamakan makanan yang diolah sendiri. Jadi tidak banyak jajan di luar, karena kalau jajan di luar kan kita tidak tahu cara masaknya, bahan-bahannya dan sebagainya. Tapi kalau mengolah sendiri kita lebih memilih dan lebih selektif ya. Kemudian selain itu juga rutin berolahraga. Nah, ini sebagai contoh bahwa semua aktivitasnya mencerminkan ke arah hidup sehat, ya, gaya hidup sehat tadi. Begitu pula dalam kehidupan bergereja,
Sebagaimana yang ditulis dalam surat Paulus tadi terkait dengan kehidupan jemaat di Korintus. Ada 3 hal yang diharapkan bisa menjadi sebuah gaya hidup yang berlaku di dalam jemaat. Yang pertama, yaitu mengampuni. Seperti yang tertulis pada ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni. Nah, ini jelas sekali ditekankan, harus mengampuni. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Mengampuni merupakan salah satu gaya hidup atau sebuah gaya hidup bagi jemaat semua. Karena ajaran Kristus juga terkait dengan mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan juga untuk mengampuni musuh kita ya, atau orang yang telah menyakiti kita. Nah, ini sebagai teladan ya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus ya harus mengikuti teladannya juga, yaitu salah satunya mengampuni orang lain. Kemudian gaya hidup yang kedua yaitu menghibur. Nah, pada ayat 7 tadi, selain mengampuni juga di situ ditulis menghibur. Ya. Selain mengampuni, gaya hidup berikutnya adalah menghibur. Dalam hari ini bukan seperti seorang pelawak atau badut atau seorang kalau penghibur di dalam kutip pengertian secara duniawi ya, penghibur sebagai ya orang yang mempunyai profesi tadi ya, pelawak dan atau badut, karena memang tuntutan pekerjaannya seperti itu, dia mempunyai keahlian melucu sehingga membuat orang lain tertawa atau terhibur. Namun gaya hidup yang dimaksud dalam ayat tadi, yaitu gaya hidup menghibur, dalam hal ini lebih menekankan pada rasa simpati dan empati. Ya, simpati dan empati terhadap orang lain. Dalam hal ini ya tentunya dalam lingkungan jemaat ya. Tapi bisa juga menghibur itu tidak hanya di dalam lingkungan jemaat, bisa juga dengan lingkungan di sekitar kita. Ya. Tapi di dalam konteks pelajaran hari ini, yaitu dalam kehidupan bergereja, tentunya ini mampu untuk bersimpati dan empati, memiliki rasa empati terhadap jemaat. Bisa berupa misalnya memberi ucapan yang dapat menghibur seseorang yang sedang berduka atau sedih. Kemudian bisa juga berupa dukungan, motivasi, dan juga memberikan penghiburan pada seseorang yang kalau di dalam konteks pembacaan Alkitab tadi sedang jatuh ya, jemaat yang sedang melakukan pelanggaran. Nah, selain menegur ya, tapi di sini juga ada penghiburan ya, menghibur. Kemudian gaya hidup yang ketiga itu mengasihi ya, seperti yang ditulis dari ayat ke-8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan dilanjutkan ayat ke-10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi di sini tetap ada satu rangkaian, yaitu mengasihi dan juga tadi seperti yang di atas tadi, mengampuni ya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kasih menjadi inti dari perintah ajaran tentang mengampuni maupun juga tadi ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Kasih juga merupakan inti dari gaya hidup mengampuni, mengasihi orang lain, begitu pula seperti mengasihi diri sendiri. Dan sebagai penutup, dalam kehidupan bergereja ada kalanya seorang jemaat melakukan kesalahan. Untuk itu, jemaat yang lain hendaknya bisa menegur sebagai bentuk perhatian terhadap orang lain yang melakukan kesalahan tersebut. Dan selanjutnya mengampuni akan kesalahannya
dan mendoakan atau memberi penghiburan, memberikan motivasi, teguran dan pengampunan sebagai bentuk pendisiplinan dan kasih. Demikian pelajaran ke-8 tentang gaya hidup mengampuni yang juga diterapkan oleh Paulus terhadap jemaat di Korintus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan, di mana kesempatan saat ini kami boleh belajar dari surat Korintus, dan biarlah gaya hidup tadi mampu untuk kami terapkan di dalam kami bergereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.